warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Mutiara Syahbani, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada tanggal 28 September 2021, saya dan 6 rekan saya lainnya berkesempatan untuk melakukan wawancara di SMA Muhammadiyah 12 Jakarta sebagai tahapan dari kegiatan PLP 1. SMA Muhammadiyah 12 Jakarta beralamat di Jalan Kayu Manis 10 nomor 57, RT 1 RW 9, Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, dan sudah memiliki akreditasi A. Kegiatan PLP sendiri adalah suatu kegiatan belajar sambil melakukan atau learning by doing dalam rangka pengembangan pengetahuan, pembentukan keterampilan, dan peneguhan sikap mahasiswa. Kami mewawancarai 3 narasumber, yaitu Ibu Fitria Yeni Bahri, SSI, selaku Wakil Kurikulum SMA Muhammadiyah 12 Jakarta, Bapak Riki Rudiansyah, SPD, selaku Wakil Kesiswaan SMA Muhammadiyah 12 Jakarta, serta guru pamong masing-masing. Dan untuk saya sendiri, mewawancarai Ibu Asri Kartika Nur Hidayati, SPD, selaku guru mata pelajaran Bahasa Inggris. Serta didik di SMA Muhammadiyah 12 Jakarta berjumlah 416 siswa dengan pembagian di setiap angkatannya, yaitu 180 siswa kelas 10 dengan pembagian 5 kelas, 144 siswa kelas 11 dengan pembagian 5 kelas, dan 94 siswa kelas 12 dengan pembagian 4 kelas. Untuk karakteristik umum peserta didik yang diharapkan oleh pihak sekolah adalah memiliki kemampuan untuk bisa membaca Al-Quran. Hal tersebut tentu beriringan dengan memiliki keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, peserta didik juga diharapkan dalam penguasaan intelektual yang baik serta memiliki akhlak yang baik pula. Struktur organisasi dan tata kerja di SMA Muhammadiyah 12 Jakarta terdiri dari Majelis Dikdasmen Wilayah, Daerah, dan juga cabang. Kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah bekerja sama dengan komite sekolah. Lalu kepala sekolah juga dibantu oleh 2 wakilnya, yaitu wakil kurikulum dan juga wakil kesiswaan. Dan kedua wakil tersebut dibantu pula oleh staf wakil kurikulum dan staf wakil kesiswaan. Dalam bidang administrasi, kepala sekolah dibantu oleh ketua tata administrasi sekolah, sedangkan untuk pengkoordinasian sekolah dibantu oleh beberapa koordinator, dan untuk pengelolaan tata kelas dibantu oleh para guru serta wali kelas. Dalam peraturan dan tata tertib sekolah, terdapat 7 bab dengan 12 pasal yang berisi poin-poin peraturan serta hak dan kewajiban untuk para peserta didik. Namun, ada beberapa peraturan baru yang dibuat untuk pelaksanaan pembelajaran online, seperti wajib mengaktifkan kamera saat pembelajaran berlangsung. Sedangkan untuk sanksi atau hukuman adalah pemberian teguran terlebih dahulu terkait kehadiran dan tugas-tugas siswa. Selanjutnya, jika persentase kehadiran, tugas, dan UTS maupun UAS itu kurang, maka ditindaklanjuti oleh wali kelas yang didampingi oleh guru BK untuk pemanggilan siswa. Jika selama 3 bulan ke depan tidak ada perubahan, maka ditindaklanjuti oleh guru BK untuk melakukan pembinaan. Dan jika 6 bulan tidak ada perubahan juga, maka dilakukan pembinaan oleh guru BK dan wakil kesiswaan kepada siswa tersebut. Kegiatan seremonial formal yang dilakukan di sekolah yaitu upacara hari besar seperti hari kemerdekaan atau upacara Milad Muhammadiyah yang dilakukan via Zoom meeting. Sedangkan jika ada kegiatan rapat yang hanya dihadiri oleh pimpinan, maka dilaksanakan secara offline atau luring dengan jumlah yang terbatas. Dan untuk upacara yang biasa dilakukan pada hari Senin, sudah disediakan selama pembelajaran online. Kegiatan kurikuler pada saat pembelajaran luring dan daring tentu berbeda. Pada saat pembelajaran luring, waktu pembelajaran full sampai dengan pukul 2. Sedangkan untuk pembelajaran online atau daring, sampai dengan pukul 11:30. Untuk proses pembelajarannya, dilakukan dengan cara dibagi ke dalam 14 breakout room, dan siswa diarahkan masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Namun, untuk metode dan media yang digunakan, bisa dikembalikan kepada guru pengajar seperti penggunaan Classroom, Zoom Meeting, ataupun Google Meet.
Untuk kegiatan kokurikuler, yaitu adanya kegiatan berupa outing class atau study tour untuk para peserta didik kelas 11 yang dilakukan secara online. Kegiatan outing class ini bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan menghadirkan pembicara untuk mengisi materi kepada para peserta didik kelas 11. Selain itu, sekolah juga bekerja sama dengan agen travel wisata Dieng untuk mendokumentasikan keadaan di Dieng yang ditampilkan secara virtual kepada para siswa. Untuk kegiatan ekstrakurikuler dibagi menjadi dua jenis ekskul, yaitu ekskul wajib yang harus diikuti oleh para siswa dan juga ekskul pilihan. Ekskul wajibnya adalah tahsin dan juga hizbulwaton, sedangkan ekskul pilihan seperti paskibra, voli, basket, desain sinematik grafis, fotografi jurnalistik, paduan suara, dan juga futsal. Dan untuk kegiatan ekstrakurikuler selama pandemi dilakukan secara virtual melalui Zoom atau Google Meeting, dan pembina ekstrakurikuler adalah wakil kesiswaan yang dibantu oleh penanggung jawab dari setiap ekstrakurikuler yang ada. Salah satu praktik pembiasaan dan kegiatan positif yang ada di SMA Muhammadiyah 12 Jakarta adalah 3S, yaitu senyum, salam, dan sapa. Lalu ada juga kegiatan tadarus pada setiap paginya yang dimulai pukul 6:30 sampai pukul 7 pagi. Terdapat juga kegiatan seperti mengikuti kegiatan webinar dan psikotes yang dilakukan secara berkala. Sedangkan untuk para guru, mengikuti pembinaan Islam Muhammadiyah secara online untuk meningkatkan kerohanian, semangat, dan juga motivasi guru. Dalam poin kegiatan pembelajaran, sekolah menggunakan RPP 1 lembar, dan untuk silabus telah ditentukan oleh dinas, dan sekolah hanya menyederhanakannya saja. Untuk kurikulum, sekolah menggunakan kurikulum kondisi khusus, sehingga peserta didik tidak dituntut untuk menuntaskan pembelajarannya, namun tetap berusaha untuk tetap mengikuti pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran, baik secara daring dan luring, tentu memiliki perbedaan metode pembelajaran. Misalnya, saat pembelajaran luring, diterapkan sistem untuk setoran vokabulari dengan minimal 10 kata per siswa, sedangkan saat daring, hal tersebut tidak dapat diterapkan karena adanya keterbatasan waktu. Contoh lainnya yaitu pada saat pembelajaran yang berkaitan dengan listening. Pada saat pembelajaran luring, guru membawa speaker ke dalam kelas, lalu diperdengarkan kepada peserta didik. Sedangkan pada saat pembelajaran daring seperti saat ini, pembelajaran yang berkaitan dengan listening langsung diperdengarkan via Zoom kepada peserta didik. Dalam keseluruhan pembelajaran, penilaian dilihat dari peserta didiknya masing-masing. Misalnya keaktifan peserta didik seperti rajin bertanya ataupun saat mengerjakan tugas. Perbedaan penilaian saat luring dan daring ialah jika saat luring, guru dapat menagih tugas secara langsung, sedangkan saat daring hal tersebut tentu tidak memungkinkan, sehingga hanya via telepon atau grup WhatsApp. Dan penilaian untuk setiap aspek bahasa, jika untuk reading, peserta didik diminta untuk membaca teks yang sudah diberikan, sekaligus mengetahui kemampuan grammarnya. Untuk listening, diberikan video tanpa teks, sehingga dapat mengetahui apakah peserta didik paham atau tidak. Jika untuk writing, dilihat dari pengumpulan tugas dengan format tulis tangan. Dan untuk speaking, dengan mengajukan pertanyaan dan juga contoh yang berkaitan dengan materi yang sudah diajarkan. Atau untuk opsi lainnya, memberikan tugas untuk membuat video. Kendala pada saat pembelajaran daring ialah adanya beberapa siswa yang terkadang off kamera, namun saat ditanyakan terkait materi pembelajaran, siswa tersebut tidak dapat menjawabnya. Dan untuk kendala yang sering terjadi ialah masalah jaringan. Solusi yang pihak sekolah fasilitasi adalah adanya studio mini dengan WiFi, sehingga baik guru maupun murid dapat tetap melaksanakan pembelajaran. Ketika pembelajaran luring, siswa lebih mudah dipantau semangat belajarnya, karena masih dilakukan di wilayah sekolah. Sehingga cara pemberian motivasi lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan pembelajaran daring. Pada saat pembelajaran daring, tentu perlu adanya pembiasaan proses pembelajaran yang bisa saja membuat siswa mengalami penurunan semangat belajar. Hal yang dilakukan untuk memotivasi siswa adalah
pemberian wejangan atau tindakan langsung seperti diperlihatkan contoh baik untuk memotivasi peserta didik. Untuk pemberian motivasi, guru memberikannya setelah pembelajaran. Sekian laporan dari saya mengenai rangkuman kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 di SMA Muhammadiyah 12 Jakarta. Dengan ini, saya dapat menarik kesimpulan bahwasanya kegiatan PLP 1 ini dapat memberikan saya dan rekan saya lainnya banyak pengetahuan terkait persekolahan, seperti proses pembelajaran dan kegiatan yang ada di sekolah, sehingga mampu memberikan gambaran untuk kami yang kelak mungkin akan menjadi tenaga pendidik. Semoga apa yang telah saya sampaikan sebelumnya dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.